Halo guys, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi malam hari ini kita ada di sesi ketiga mengenai masterclass webinar ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai crypto order flow. Jadi di bagian pertama ini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya order flow trading? Karena banyak teman-teman yang bertanya ya pasti, apa sih Kak order flow ya? Gimana sih Kak prosedurnya? Jadi saya jelaskan dulu di sini. Apa itu order flow trading? Oke. Order flow trading itu merupakan suatu pendekatan trading ya. Yang mana elemen utama yang diperhatikan itu adalah pergerakan on-chain, order book, order block, serta volume. Jadi intinya kita melihat aktivitas yang dilakukan dari belakang atau close the door ya dalam tanda kutip, yang mana berbagai informasi yang kita lihat di luar, let's say dengan aplikasi platform ya seperti TradingView atau MT4, MT5, itu adalah type of iceberg. Kenapa saya bilang type of iceberg? Karena itu hanya luarnya aja ya. Itu hanya tampilannya aja. Faktanya di balik layar itu banyak aktivitas yang tidak kita lihat. Sehingga di sini sebagai seorang trader dan seorang market participant, alangkah lebih baiknya ya kita turut melihat apa yang terjadi di belakang. Dan order flow trading itu merupakan metode yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat aktivitas close the door dari market. Jadi apa fungsi dari order flow ya? Jadi order flow itu ya alat ya untuk melihat pergerakan harga. Karena melalui order book kita itu bisa mengetahui ya arah kecenderungan harga. Jadi order flow trading ini merupakan pendekatan yang baru. Jadi kita melihat market dari sisi kuantitatif. Apa sisi kuantitatif ya? Kita ngomongin tentang data ya, dan juga historis data, yang mana data historis tersebut akan kita olah ya sebagai informasi, yang mana informasi itu akan kita gunakan sebagai suatu alat pengambilan keputusan, entah itu trading, entah itu investasi. Nah, ada beberapa hal ya yang teman-teman perhatikan atau key elemen ketika kita ngomongin masalah order flow trading. Yaitu pertama adalah order book, ya, kedua volume atau liquidity, kemudian yang ketiga adalah long versus short ratio, yang keempat adalah depth of market atau DOM, dan yang terakhir adalah liquidation map. Oke, jadi pertama kita ngomongin order book. Jadi order book itu apa sih? Jadi kalau teman-teman buka platform trading, mungkin Binance ya, mungkin Bybit, di sisi kanan di sebelahnya chart itu teman-teman bisa melihat suatu informasi yang namanya adalah order book. Terlihat seperti susunan angka ya yang berjejer ya, yang berurutan, yang mana order book itu adalah tempat ya untuk menunjukkan penjualan dan pembelian dari para market participant, yang mana di sini adalah penjual dan juga pembeli. Jadi order book ini dapat kita jadikan ya suatu alat untuk melihat kedalaman pasar serta potensi pergerakan harga. Apakah dia akan naik ataukah turun dengan melihat ketebalan dari order booknya. Yang mana pasti kita melihat ya ketebalan order dari penjual dan juga ketebalan dari order pembeli. Karena dengan melihat
tingkat ketebalannya itu, harapannya ya kita bisa melihat arah ya pergerakan harga. Pertama kita ngomongin ya liquidity. Udah sempat dibahas ya mengenai liquidity ya di smart money. Jadi apa sih Kak liquidity? Jadi liquidity itu merupakan suatu konsep ya untuk kita mengetahui ya seberapa cepat suatu aset itu dapat dipertukarkan. Jadi order book ini bisa dilihat tebal atau tipisnya. Jadi semakin tebal order book itu berarti menunjukkan kalau semakin banyak liquidity di dalam market sehingga kita bisa melakukan ya penjualan dan pembelian aset itu dengan lebih mudah. Tapi kalau order booknya itu tipis, yang mana artinya ya tidak banyak ya yang jual beli saat itu akan relatif lebih sulit ya menjual barang karena market dalam keadaan yang tidak liquid. Selanjutnya ya kita bisa ya melihat long to short ratio yang mana ini fungsinya adalah dijadikan ya untuk suatu alat cek sentimen pasar. Jadi apakah market ini bullish ya itu kita lihat ya rasio longnya ya dan juga rasio shortnya. Karena di berbagai platform kuantitatif ya, seperti The Block ya Mesari itu kita bisa melihat ya long to short ratio dari berbagai platform trading. Selanjutnya ya kita bisa melihat ya depth of market atau DOM itu saya bilang ya ketebalan nih dari market. Apakah market itu tebal atau tipis? Kita bisa melihat melalui buy order dan sell order. Yang mana buy order ya dan juga sell order itu bisa dilihat sebagai suatu area of value. Let's say karena ada penjualan ya yang cukup tebal ya di resistance, ya kita bisa bilang ya kalau resistance itu adalah resistance yang valid. Begitu juga ketika ada pola harga mengalami pemantulan ya atau bouncing ketika dia mendekati suatu area tertentu atau titik tertentu. Berarti kita bisa ya bilang kalau buy order ya atau bids dalam area tertentu itu valid kita sebut ya sebagai suatu support let's say atau demand area. Selanjutnya ya kita juga bisa ya melihat liquidation map di mana titik atau area di mana ya most traders ya getting liquidated atau dilikuidasi portofolionya. Oke. Jadi ini udah paham ya teman-teman konsep dasar dari order flow serta apa key point dan juga key elements yang kita perhatikan ketika kita trading menggunakan order flow. Selanjutnya ya, kita memasuki di bagian kedua, teman-teman. Pada bab ini ya, kita juga akan masih ya menggodok dasar dari order flow. Yang mana order flow itu sendiri itu terdapat dua jenis, teman-teman. Yang satu itu adalah centralized order flow, yang kedua adalah decentralized order flow. Apa itu centralized order flow? Jadi centralized order flow itu merupakan suatu sistem ya, di mana order flow itu menunjukkan bid price dan juga ask price. Dari sisi pembeli ya dan juga sisi penjual ini ditunjukkan ketika sistemnya adalah centralized order flow. Tapi ya decentralized order flow itu mengacu ya pada sistem order flow yang mana tidak ditunjukkan ya sisi penjual dan pembeli, melainkan hanya bid dan ask price ya yang diakumulasi as a total volume. Ya, itu ketika kita berbicara mengenai decentralized order flow. Jadi ada dua macam ya, atau dua jenis order flow yang ada, yaitu centralized dan juga decentralized. Nah, sekarang kita ngomongin dulu ya centralized order flow. Jadi centralized order flow itu bentuknya seperti ini teman-teman ya.
bentuknya seperti kolom di Excel, ya, yang mana ada warna merah ya dan juga ada warna hijau. Dan di bagian kiri ya dari kolom yang bisa teman-teman lihat, itu kita bisa melihat volume dari bit, dan di kanan yaitu volume pada as. Apa itu bit dan juga apa itu as akan kita jelaskan. Dan di sini kita bisa melihat ya contoh dari decentralized order flow yang mana bentuknya sama ya as a kolom ya, yang mana di sini masing-masing kolomnya ini nggak menunjukkan sisi bit dan juga sisi as ya, melainkan total volumes atau bit ditambah dengan as. Ini kalau kita ngomong ya decentralized order flow. Jadi centralized order flow itu bisa melihat dari dua sisi. Istilahnya paling gampang bisa melihat sisi penjual dan sisi pembeli. Tapi kadang ada beberapa ya platform order flow yang mana tidak ya menunjukkan ya decentralized order flow. Dan hanya fokus hanya menunjukkan ya sisi seperti ini, seperti centralized ya. Jadi beda-beda ya. Setiap platform ada yang decentralized, ada yang centralized ya, ada yang dua-duanya. Lalu apa itu bit ya? Apa itu as? Seperti yang sudah saya jelaskan ya atau saya ungkapin sebelumnya. Jadi bit dan juga as itu merupakan dua faktor dasar ya dari order flow. Saya tadi kan sudah menjelaskan ya jenisnya order flow itu ada dua ya. Ada centralized order flow dan juga decentralized order flow. Dalam order flow sendiri, komponen utama itu adalah tentang bit dan juga tentang as. Bit dan as itu adalah dua sisi yang ada di dalam order flow. Kita akan ngomongin apa itu bit dulu. Oke. Jadi bit itu merupakan ya harga tertinggi yang mau dan dikehendaki ya oleh para pembeli. Jadi ketika teman-teman ini mau ya membeli suatu aset, teman-teman itu sebenarnya melakukan bidding di market. Bidding itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya bidding itu artinya adalah menawar ya, atau ngebid ya. Menawar suatu harga karena kamu mau beli. Oke, itu adalah bid. Sementara ask price itu adalah ya harga minimum yang penjual ingin dapatkan ya dari suatu aset. Jadi ketika market participant ingin membeli ya suatu aset, maka mereka melakukan asking di market. Atau ketika mereka ingin menjual ya, mereka itu asking di market. Jadi ask itu adalah sisi ya dari para penjual. Kalau bid itu sisinya pembeli, ya ask itu adalah sisi dari para penjual. Jadi penjual itu asking. Istilahnya dia melakukan ya suatu ini ya proses negosiasi dalam bid dan ask. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya tipe dari market participants. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya teman-teman bahwa pada dasarnya ada ya dua sisi utama yang harus teman-teman perhatikan, yaitu sisi bid dan juga sisi ask. Selanjutnya kita akan membahas ya dua tipe market participants ya dalam market. Jadi karakternya market participant itu ada dua, teman-teman. Satu adalah pasif ya, market participant, dan kedua adalah aktif market participant. Jadi apakah ya pasif market participant? Jadi pasif market participant itu adalah mereka yang membuka posisi perdagangan dengan melakukan limit atau pending order. Jadi istilahnya mereka para pasif market participants ini mereka menunggu harga itu datang ke titik yang mereka inginkan. Jadi mereka tuh jemput harga, ya sorry, menunggu ya harga datang. Jadi dia nggak jemput harga. Mereka itu nunggu harga. Jadi ilustrasinya dalam pasif market participant, pembeli disebut juga dengan pasif buyer. Sementara
penjual kita sebut sebagai passive seller. Jadi di sisi kiri di dalam order flow itu adalah sisi pembeli yang pasif. Jadi orang yang bidding itu ada di sisi kiri, sementara orang yang asking, yang mau jual barangnya, yang pasif-pasif aja itu di sisi kanan. Jadi order flow ya dalam market participant yang pasif itu pasif buyer itu ada di sisi bid atau kiri. Sementara pasif seller itu ada di sisi kanan. Ya, ketika mereka melakukan asking. Nah, jadi ingat ya, teman-teman harus memahami bahwa di sisi kiri dalam market yang pasif, ya para pembeli itu yang melakukan proses bidding ya. Sementara para penjual ya ini melakukan asking dalam market yang pasif. Sementara ya aktif market participant itu adalah mereka yang istilahnya jemput bola ya. Jadi mereka itu nggak melakukan ya limit atau pending, tapi mereka langsung market buy atau market sell secara otomatis. Jadi istilahnya teman-teman yang hajar kanan ya atau rata kanan tanpa menunggu limit ya, pengennya punya posisi sekarang. Saya maunya tradingnya sekarang. Saya ini scalper yang cepat. Kelamaan nunggu ya. Momentumnya nanti hilang. Jadi kalian itu adalah active market participants. Jadi kalian tuh bukan passive market participant ya, melainkan kalian tuh adalah active market participants. Nah, menjadi seorang active market participants itu nyatanya nggak seindah yang kalian bayangkan, Ferguso ya. Tapi ada dua hal yang harus kalian perhatikan ya, teman-teman. Satu itu adalah kalian jelas ya bayar fee lebih mahal. Karena ketika kalian ini menjadi pasif market participant, kalian tuh sebenarnya bantu-bantu exchange dengan cara apa? Dengan cara kalian juga isi order book mereka. Jadi kalian kan pakai limit nih ya, berarti kan harga kalian tuh nongkrong dan juga parkir di dalam order book mereka. Sementara ya kalian ini yang aktif, itu kan kalian nggak antri di order book. Kalian pengennya harganya yang paling pucuk ya, yang terbaik. Sehingga kalian ya jelas dikasih ya fee yang lebih gede, jauh lebih gede. Hampir lebih dari 2 kali lipat ketika kalian menjadi seorang aktif ya market participants. Dan sisi kedua yang kalian perhatikan ketika kalian itu istilahnya ya nggak sabar dan langsung market order, itu ada risiko berupa slippage. Jadi slippage itu perbedaan harga yang diharapkan ya dengan harga yang teman-teman peroleh ya ketika teman-teman market order. Jadi teman-teman kadang market order tuh lihat harga di chart di 100 ya. Tapi ketika teman-teman market order, teman-teman dapatnya tuh harga di 105 or something. Itu sering terjadi ya, karena adanya perbedaan. Ya istilahnya teman-teman kan nggak antri ya di order booknya, pengennya harga yang pucuk ya. Sehingga teman-teman otomatis ya menerima yang namanya slippage. Nah ini contohnya seperti ini. Ketika teman-teman tuh, ini misalkan candlestick di M1 ya. Teman-teman lihatnya tuh di sini. Oh, saya market sell ya Bitcoin di sini. Tapi eksekusi ordernya ketika teman-teman cek ya, entry price-nya tuh di sini. Kenapa itu terjadi? Karena posisi harga di sini ya, di sini, di sini, di sini, di berbagai candle ini basically itu udah diantrikan ya oleh para market participant yang pasif. Jadi kamu yang klik entry ya, kamu biasanya dapat slippage harganya ya. Hargamu kurang ideal karena harga ini ternyata antri loh. Dan bisa aja mereka yang trading yang pengen di harga ini tuh ngantrinya mungkin udah beberapa jam. Bahkan ada yang beberapa hari. Artinya apa? Artinya ketika harga ini jatuh ke sini, saya tuh mau saya mau sell short. Ini udah antri berjam-jam ya, bahkan berhari-hari. Kamu masuk di sini, tapi kamu pengen dapat short langsung saat itu juga ya. Mungkin kamu dapatnya di sini. Ya harga masih turun sih, tapi kadang kan
Kalau kamu masuknya di sini, it means kamu dapat entry yang lebih better. Ketika kamu jadi ya seorang pasif market participant daripada menjadi seorang aktif market participant. Tapi saya juga nggak menyalahkan ya seorang yang aktif ya menjadi seorang market participant yang aktif karena pada dasarnya teman-teman ketika teman-teman lagi scalping dan lihat momen itu juga ya teman-teman harus ambil ya. Kadang limit pun nggak ke hit. Let's say kamu lihat announcement di Twitter. Kalau misalkan Dogecoin jadi alat pembayaran yang sah di Twitter. What happen ketika kamu nunggu limit? Ya nggak mungkin kejemput. Mau nggak mau ketika kamu berpikir ya bahwa risk to rewardnya itu masih make sense. Wah baru 1 menit ya Doge di announce jadi misalkan currency-nya Twitter. What happen ketika kamu nunggu limit ya kamu nggak dapet. Langsung market buy. Oke. Atau ketika kamu lihat ya suatu news ya yang mana kalau Bitcoin ETF di cancel. What happen? Ya kamu bisa langsung ya market sell atau market short. Karena most of the time kami itu sebenarnya nggak dikasih entry sama market. Dan itu adalah fakta ya. Jadi nggak ada kepastian ya, bahkan kepastian untuk mendapat suatu entry. Jadi nggak masalah benar salah ya, tapi kita ya lihat momentumnya. Jadi di dalam ya keadaan ya yang aktif ya, itu teman-teman bisa ya melihat ya kalau penjual ya itu menjadi bidder ya, tapi pembeli ya menjadi asker karena terbalik ya role-nya teman-teman ya. Dalam market yang aktif ya, yang menjual ini yang bidding ya. Sementara yang membeli ya ini yang asking. Karena terbalik ya. Apakah sudah dipahami ya dari sini? Oke, kita masuk ya di bagian yang ketiga. Nah, pada bab ini ya, kita akan langsung aja yang ngomongin platform apa yang kita gunakan ya untuk order flow trading. For your information, kita tidak ada afiliasi ya atau asosiasi dengan pemilik software atau perusahaan pemilik software. Tapi di sini kita menggunakan software ini yaitu adalah Atas. Atas ini adalah suatu tools yang mana bisa teman-teman gunakan untuk melihat order flow ya secara real time dengan tingkat akurasi data 90%. Jadi Atas ini ya platform ya untuk melihat ya atau trading ya menggunakan order flow ya, liquidity dan juga volume. Dan teman-teman bisa menggunakan Atas ini dengan crypto exchange seperti Bybit dan Binance. Jadi teman-teman bisa langsung trade ya via Atas. Dan Atas ini gratis ya teman-teman ya. Jadi ingat ya gratis, free. Oke, jadi nggak ada promosi, nggak ada suruh ini bayar nggak ya. Ini gratis dan kita juga nggak terasosiasi. Tapi teman-teman cari ya yang pakai Atas ya di Indonesia ya atau memberikan tutorial tentang Atas itu kalau di Indonesia itu nggak ada ya. Kalau di luar pun juga masih sedikit sekali dan kurang detail ya, kurang sedetail yang akan kita berikan. Jadi Atas ini gratis, teman-teman bisa download, tapi dia juga memberikan full feature kayak TradingView lah ya, istilahnya freemium. Tapi saya bilang nggak beli pun juga nggak apa-apa ya, karena basicnya itu kita udah bisa pakai enak sekali. Jadi teman-teman nggak perlu juga beli ya. Sama juga TradingView ya, yang basicnya pun juga teman-teman nggak beli ya, cukup dengan gratisnya itu bisa 3 indikator. Di sini pun teman-teman bisa pakai semua template yang ada ya, bahkan gratis ya. Hanya perlu membuat atau signing up akun. Free download ya. Itu teman-teman akan diarahkan ke dalam sini. But sadly ya, Atas ini sayang ini masih belum kompatibel ya bagi para Mac user. Jadi teman-teman yang pengen pakai Atas, sadly ya, ini hanya works untuk kalian
yang pakai Windows. Kecuali kalian mau jailbreak ya, Apple kalian punya, atau kalian punya misalkan aplikasi ya untuk mod ya, yang mana dia bisa pakai atas di Apple, itu bisa ya. But ya pasti resiko kerusakan sistem ya komputer kalian tuh kalian tanggung sendiri. Jadi kita nggak ada terasosiasi ya dengan atas ya. Atas ini Advanced Trading Analytical Software. Jadi udah gokil ya atas ini. Baru beberapa tahun juga ya rilisnya. Jadi masih fresh ya, fresh from the oven. Kita kasih ilmu ya ke teman-teman. Softwarenya juga gratis ya, tapi gila ya teman-teman. Coba teman-teman lihat nanti setelah teman-teman download ini. Mungkin sekarang pun bisa ya download ini. Yang pengen learning by doing ya, practice by doing at the same time. Bisa ya, masih bisa download atas. Coba cari sekarang. Sambil saya menjelaskan ya basicnya atas. Jadi atas itu ketika teman-teman pengen gunain, teman-teman tinggal buat free account dan teman-teman melakukan login. Oke, let's say kamu pakai ya Gmail, ya, maka Yahoo itu teman-teman tinggal nanti buat password dan melakukan login otomatis. Jadi ini adalah tampilan utama dari atas ya. Jadi ada sekitar 12-an ya. Atas punya template ya di bagian chartnya. Jadi ketika kamu quick start atas, ini tampilan depannya itu seperti ini teman-teman. Ada berbagai jenis ya, template ya, dan juga indicators yang bisa teman-teman gunain di sini. Ya. Dan juga di sini ya teman-teman bisa klik ya di bagian positions ketika kan teman-teman lihat ya di crypto ya future atau stock itu teman-teman bisa langsung konekin ya atas ini dengan Binance atau Bybit. Yang mana ketika teman-teman klik kanan ya mau execution ya itu bisa langsung ya directly from di atas platform. Jadi dia udah support Binance, support Bybit, teman-teman bisa ya. Jadi kalau mikir wah saya kalau misalkan pakai atas sebagai software utama saya buat charting ya, atau buat lihat order flow ya, nanti saya buka Binance ya kelamaan ya. Ya ini enggak ya, kamu bisa directly ya otomatis dari dia punya aplikasi buat trading di situ. Oke. Selanjutnya kita akan membahas ya. Jadi yang atas yang utama itu teman-teman yang di bagian paling atas ya nomor 2 yaitu adalah scalping DOM atau depth of market itu teman-teman klik yang backgroundnya putih sendiri. Kenapa di sini kita pilih putih ya sebagai let's say basic template-nya karena order flow ini kan udah relatif bikin puyeng ya dan banyak visual sehingga kalau nggak putih ya teman-teman nggak akan bisa melihat dengan jelas. Jadi harus putih dulu ya basicnya di sini. Jadi teman-teman klik ya yang bagian kedua ya scalping depth of market. Oke. Setelah itu, ketika teman-teman udah klik ya scalping depth of market, teman-teman itu milih instrumennya ya. Di sini pun teman-teman hampir bisa trade semua ya teman-teman. Teman-teman bisa trade US stock market ya, US future, bahkan pasar di Rusia pun bisa teman-teman trade di sini. Dan yang nggak kalah menarik ya, jelas itu yang kita bahas ya itu kripto, fokus di kripto. Jadi teman-teman klik ya instrumennya kripto, oke. Terus habis itu teman-teman pilih ya platform apa ya. Kalau pakai Binance ya teman-teman brokernya ya klik Binance, kalau Bybit ya klik Bybit karena setiap platform, setiap exchange itu pasti order flow-nya berbeda-beda. Jadi yang masukin di Binance itu kan dia juga nggak sama dengan yang masukin di Bybit. Begitu juga sebaliknya. Order flow-nya Bybit dengan Binance itu beda. Dan di sini kalian tinggal pilih semua koin ya yang di listing di derivatifnya Binance. Noh, lihat ya. Bayangin kamu bisa lihat orang yang
pasang ordernya Luna ya, pasang ordernya Floki, ya, pasang ordernya PP ya, pasang ordernya Shiba. Jadi teman-teman bisa secara real time lihat ya. Oh ternyata ada yang mau jualan PP ya di Binance di harga sekian. Oh ternyata ada yang mau ngepam Shiba ya di harga sekian di Bybit let's say. Ini teman-teman bisa melihat ya, bahkan ya quotes on quotes ya, shitcoins pun itu bisa dianalisa menggunakan order flow. Wah, menarik ya. Bayangin teman-teman, ini taking ya shitcoins trading to next level ya. Bayangin kamu dapat confirmation dari atas ya, terus ngelong Luna gitu ya. Jadi kamu bener-bener outsmart ya parah orang-orang yang ada di crypto Twitter ya. Karena kamu tahu duluan ya, kalau ada order book yang mengarah kalau dia harganya mau pump misalkan. Jadi ini benar-benar advance ya, more advance than trading view dan datanya tuh real time ya. Jadi ini juga gratis pula ya. Jadi salah satu elemen ya yang teman-teman bisa pakai untuk meningkatkan ya kamu punya trading game ya. Jadi ini benar-benar leveling up your trading game. Oke, dari sini udah clear ya instrumen yang kamu pilih. Dan ini adalah tampilan utama dari atas ya, teman-teman. Tadi ketika udah pilih ya scalping depth of market, pilih crypto ya, pilih exchange-nya dan juga pilih instrumennya ya. Di sini adalah Bitcoin ya. Ini daily chart. Oke. Jadi tampilannya kayak apa, teman-teman? Persis ya dengan trading view. Jadi nggak ada bedanya dengan trading view, cuman dia beda fitur ya dan juga lebih condong ke order flow ya, liquidation dan lain sebagainya. Jadi benar-benar advance ya. Kalau trading view bisa cuma gambar-gambar, di sini bukan hanya gambar-gambar ya, tapi analisa kedalaman pasar dan juga order flow. Jadi ini like next level ya from trading view. Tapi kalau kamu lihat, ini pun juga memiliki fitur yang sama ya di atas ini. Tapi ini yang beda teman-teman. Jadi semakin teman-teman zoom in ya, scroll in dari chart yang ada, itu tampilannya malah seperti ini. Jadi kalau tadi kan kelihatannya, wah mirip trading view, nggak ada bedanya. Tapi coba kamu zoom in dari masing-masing candle, kamu akan melihat ya order flow di dalam candlenya. Ya, jadi candlenya itu di situ tertera informasi jual dan beli ya dari masing-masing candle ya, directly from the candle. Jadi inilah kenapa disebut advance ya. Dan dia juga butuh ya mungkin spesifikasi laptop yang standar ya i5 gitu, let's say yang Windows itu running very well ya. Karena saya punya Asus juga i5 itu nggak ada kendala ya. Bahkan ketika saya multitasking menggunakan atas juga nggak lagging. Thankfully nggak lagging. Oke ya, jadi semakin di zoom, ini kita bisa melihat order flow dengan semakin jelas pada masing-masing exchanges yang teman-teman pilih. Ya, jadi setiap candle, setiap menit itu adalah kumpulan ya dari order flow. Jadi kalau teman-teman kan nggak bisa melihat informasi seperti ini di TradingView. Jadi informasi seperti ini ya bisa teman-teman lihat di atas karena kan dia advanced trading. Teman-teman bisa lah ya nanti zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Semakin dalam teman-teman zoom in, ini terlihat ya seperti ini. Nah, jadi sama ya teman-teman kayak TradingView ya ini coba. Oh ya bisa saya play. Jadi di sini teman-teman bisa ya ada toolsnya untuk gambar-gambar ya, untuk drawing object. Teman-teman bisa ya pakai persis kayak TradingView. Jadi masih bisa gambar trend line, masih bisa gambar head and shoulder, masih bisa gambar support and resistance. Jadi bayangin teman-teman bisa menerapkan ya trading price action itu dengan order flow. Ini kan lebih keren ya. Jadi nggak hanya dalam tanda kutip ya teman-teman tarik-tarik garis oke ya. Tapi di balik tarik-tarik garis ya ternyata begini toh ya mekanisme atau cara bekerja market. Market itu ternyata move-nya seperti ini. Inside the market. Nah,
juga ada ya opsi ya technical indicators ya di sini ya di bagian atas itu teman-teman klik technical indicatorsnya. Yang mana ini ya ada semua ya teman-teman mau apa aja. Bahkan yang konvensional teman-teman kayak stochastic ya, RSI, kayak Bollinger Band itu ada juga teman-teman ya. Moving average itu ada juga ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya pakai atas ya. Ini sekali lagi bukan promosi ya, kita juga nggak kenal ya ownernya. Tapi kita temuin ya software yang cool ya, yang keren banget, yang flawlessly ya, working perfectly fine, dan juga gratis lagi ya. Jadi nggak ada bayar-bayar ya, tapi enak dipakai. Jadi harapannya teman-teman bisa ya memaksimalkan ini dengan baik. Bahkan ini ada zero lag ya, exponential moving average. Jadi dia itu benar-benar advanced trading software ya, saya bilangnya. Terus yang paling penting ya, teman-teman ya di bagian setting ya yang di kiri itu teman-teman ya cari ya bagian bit atau imbalance ya, teman-teman klik ya setelah itu centang ya beri warna biru. Itu adalah settingan dasar pertama. Jadi teman-teman cari ya di bagian setting ya di kiri, teman-teman klik, terus kemudian centang ya bagian imbalance, terus kasih warna biru. Saya selalu preferensikan biru karena biru itu merupakan warna utama ya dari imbalance. Oke. Nah, kemudian di bagian indicators ya, teman-teman pilih ya cluster statistik ya dan juga centang delta. Itu yang di bagian kanan. Ya, jadi teman-teman seperti ini di bagian indicators ya, yang ini itu. Oke. Kamu pilih ya cluster statistik. Ya, terus yang bagian delta aja itu kamu centang. Oke. Terus kamu klik add ya. Terus habis itu oke. Jadi delta itu akan menunjukkan ya akumulasi volume di bagian bawahnya secara kuantitatif. Ini nanti ada ya di bawah ini ada positif ya atau negatif teman-teman seperti ini. Ini adalah delta. Apa itu delta nanti kita jelaskan detail. Ini saya hanya melakukan pengenalan platform supaya nanti setelah saya kasih pengenalan platform kamu nggak kaget ya. Wah apa ini? Apa itu? Oke, jadi ini kita buat sesistematis mungkin, semudah mungkin. Yang nanti masih kesulitan bisa kok ya teman-teman rewatch lagi ya modulnya, lihat lagi modulnya. Oke. Oke. Jadi udah tahu ya basic menggunakan atas ya saya harap teman-teman juga download ya dan bisa ngikutin ya nanti learning by doing. Oke, ini bagian keempat ya teman-teman ya. Jadi kita udah paham ya cara mengoperasikan atas ya. Selanjutnya ini ada 7 bagian lagi ke depan. Kita akan membaca order flow. Oke. Tadi kan udah saya jelaskan ya, sisi bid itu adalah sisi di mana pasif buyer ya dan juga sisi as yaitu adalah agresif buyer ya atau pasif seller. Terus ada pertanyaan ya, gimana cara membedakan sisinya, Kak? Karena kan tadi ada pasif market participant, ada aktif market participant. Nah, seperti ini ilustrasinya. Bagian yang di kiri itu adalah bid, itu merupakan bagian dari pasif ya, buyer dan agresif seller. Sementara di bagian kanan ya, itu adalah bagian ya pasif seller dan agresif buyer. Jadi kenapa yang di kiri bid itu selalu berwarna merah? Ya karena kan sellernya agresif. Sellernya bergejolak ingin menjual, sementara buyernya itu pasif. Sehingga dia warnanya merah bagian bid. Sementara yang bagian hijau itu as, ya, itu terjadi ketika buyernya ngebet beli, ya, market buy, market buy, market buy. Sementara yang selling pressure-nya itu dikit ya, pasif sellernya sedikit, sehingga dia menciptakan ya suatu keadaan yang bullish, sehingga diumpamakan warnanya hijau. Jadi ilustrasinya seperti ini. Di kiri bagian bid itu adalah tempat bertemunya ya pasif buyer dan agresif seller. Sementara di bagian kanan, di bagian as, itu adalah tempat ya dari pasif seller dan juga agresif buyer. Nah, jadi secara teknis ya, secara mekanisme, itu nggak bisa ya teman-teman membedakan mana yang misalkan tadi ya, pasif seller ya, agresif buyer ya, atau pasif buyer ya, agresif seller. Itu
secara teknis sebenarnya nggak bisa dibedakan ya. Cuman ada tools ya yang bisa membantu, yaitu kalau di dalam TradingView itu teman-teman bisa cari ya volume profile fixed range. Di dalam atas pun teman-teman juga bisa ya cari volume profile. Jadi volume profile itu apa sih? Jadi volume profile itu merupakan indikator ya teman-teman yang mana menunjukkan ya data mengenai harga, likuiditas dan juga volume dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi volume profile ini indikator ya yang mana menunjukkan ya data harga ya, likuiditas ya dan juga volume. Nah, jadi VPFR ya atau volume profile fixed range itu ilustrasinya seperti ini ya, ada di kiri, bagian kiri. Jadi kalau teman-teman biasa lihat volume, volume bar itu di bagian bawah. Ini kalau di sini itu di bagian kiri, yang mana kiri bagian hijau yaitu adalah passive seller dan aggressive buyer. Di bagian bidnya. Sementara di kanan ya bagian asnya itu adalah passive buyer, aggressive seller. Yaitu ketika ya sellernya itu ya melakukan ya penjualan yang agresif. Nah, meskipun kita nggak bisa ya teman-teman membedakan mana ya sisinya yang pasif ya, mana sisinya aktif karena itu kan teracak jadi satu ya. Gimana kamu membedakan orang mau market sell? Let's say gini analoginya. Ada yang udah antri ya di order booknya Bitcoin, misalkan selama berhari-hari. Ya berhari-hari dia udah antri ya di situ ya, ngisi order booknya. Terus tiba-tiba ada seorang bilioner dari Dubai yang tiba-tiba market sell Bitcoin karena pengen beli Bugatti misalkan. Itu kan di luar ya dari kapabilitas kita untuk melihat ya dari order booknya. Tapi kita bisa ya mengetahui POC atau point of control ya karena kan itu data kuantitatif yang terus bergerak ya setiap saat ya. Jadi POC itu ya itu merupakan area tempat ya atau titik yang mana menunjukkan di mana area harga itu paling banyak diperdagangkan. Jadi pembeli dan penjual ini ketemunya paling sering di mana ya? Orang yang pasif aktif jadi satu di mana? Itu kita bisa melihat ya dengan POC ya atau point of control. Jadi point of control itu bisa kita jadikan ya sebagai suatu area pedoman untuk support ya atau resistance ya tergantung depends di. Oke ya teman-teman kita lanjutkan di bagian kelima ya yang mana di bagian kelima ini ya kita akan membahas ya mengenai elemen utama ya dalam order flow yaitu adalah footprint. Jadi apa sih footprint? Jadi kalau kita trading ya dalam platform TradingView ya MT4 itu kan kita berpaku ya pada candlestick ya teman-teman. Tapi di dalam order flow trading dalam software atas candlestick itu digantikan ya dengan footprint. Jadi kalau teman-teman lihat kolom-kolom yang dijajar itu dia adalah footprint ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau dalam konvensional trading system, teman-teman tahunya itu adalah candlestick. Tapi di sini ya, kita tahunya adalah footprints. Jadi footprints ini merupakan kumpulan ya dari sel-sel ya atau kolom-kolom yang mana dia adalah dasarnya order book, yang mana dia terlihat ya, seperti ya angka-angka ya, angka-angka yang tersusun jadi satu ya menunjukkan volume bid dan juga volume ask. Jadi visualisasi footprint itu seperti ini. Nah, dalam footprint ya elemen utama yang membentuk yaitu namanya adalah sel atau kolom. Jadi dalam footprint itu ada berbagai kolom atau berbagai sel. Jadi footprint itu adalah kumpulan dari berbagai sel. Jadi ada sel satu, sel 2 ya, sel 3 dan juga sel 4 dan sel 5, teman-teman.
Jadi ada kolom-kolom ya di dalam footprints. Ya, it means memang footprint sendiri adalah kumpulan dari sel, kumpulan dari kolom, yang mana menunjukkan suatu informasi tertentu dalam order flow trading ya, atau order book, dan menandakan jumlah ya, volume dari penjual dan juga pembeli. Nah, sel yang berwarna hijau ya teman-teman, ya ini seperti ini kan warnanya hijau. Itu menandakan kalau pembelinya lebih kuat sehingga dia di bagian kanan. Ingat ya teman-teman, ketika bagian asnya itu lebih dominan ya, dia warnanya hijau. Karena kan bagian kanan tadi ya, ketika buyernya apa? Agresif dan sellernya pasif. Jadi sisinya berwarna hijau ya karena relatively ya lebih bullish. Oke. Nah, jadi hijau terjadi ketika ya penjualnya pasif ya tapi pembelinya agresif. Sehingga sisi asnya ini warnanya hijau di bagian kanan. Karena dia lebih banyak daripada bidnya ya. Sehingga dia selnya ini berwarna hijau. Representasi visualnya adalah hijau. Selanjutnya ya, ketika selnya ini berwarna merah, ya, di bagian kirinya merah, ini menunjukkan penjual lebih kuat. Oke, kalau kirinya itu lebih banyak, itu warna selnya itu merah. Kenapa demikian ya teman-teman? Karena ya, ketika sisi bidnya itu merah, itu terjadi ya ketika pembeli pasif, ya, sementara para penjualnya agresif ya. Pembelinya cuman kecil ya, tapi orang yang jual, wah, market sell, market sell, market sell. Sehingga di bagian bid ya, itu warnanya merah. Nah, karena kolomnya itu ada banyak, berarti ada suatu pertanyaan logis ya di sini. Ini kan kolomnya ada banyak, berarti ada kecenderungan dong dalam setiap footprint. Ya, jawabannya iya. Jadi footprint, aka candlestick ya, kalau kamu bilang ya dalam TradingView atau MT4, itu memiliki ya suatu kecenderungan tertentu ya. Kecenderungan apa? Ya, jadi kecenderungan dan bullish ya, dan juga bearish. Karena footprint ini ya, ada bullish footprint dan juga bearish footprint. Di mana bullish footprint itu adalah keadaan ya, ketika lebih banyak sel hijau, oke, dalam footprintnya daripada sel merahnya. Sehingga dia dibilang ya sebagai bullish footprint. Yang mana dia ada cap-nya ya, istilahnya. Kalau bearish footprint itu keadaannya ketika lebih banyak sel merahnya. Jadi akumulasi sel merahnya itu lebih banyak daripada sel hijau. Sehingga dia dikatakan ya sebagai bearish footprint. Nah, ini adalah contoh dari bullish footprint. Kalau teman-teman hitung ya di dalam footprintnya ini, dari semua jumlah sel yang ada nih, ya, di jumlah, 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 hijaunya ini lebih banyak ya daripada merahnya. Merahnya hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9. Sementara yang sel hijau itu ada belasan. Sehingga ini menunjukkan apa? Ya ini menunjukkan ya kalau cap-nya ini di sisi kirinya dari footprintnya itu warnanya hijau. Jadi di sisi kiri suatu footprint itu selalu ada istilahnya cap-nya ya. Cap-nya itu warnanya itu hijau dan juga merah. Kalau dia bullish ya itu dia selalu berwarna hijau ya. Kalau dia merah ya selnya ini lebih banyak, ini dia warnanya merah. Nah, ini contoh bearish footprint ya, teman-teman ya. Jadi ini capnya ini warnanya merah karena sel merahnya ya ini lebih banyak ya daripada sel hijaunya. Oke, bisa diterima ya di sini. Nah, jadi pada dasarnya ya ketika selnya itu lebih banyak hijau, cap atau warna dari bagian kiri setiap footprint itu akan berwarna hijau. Tapi kalau sel merahnya itu lebih banyak ya,
cap di bagian footprintnya itu akan berwarna merah. Bisa dipahami ya dari sini ya. Nah, kita masuk ya bagian ke-6 ya. Jadi kita udah setengah jalan ya. Udah 50% yang kita sampaikan ya malam hari ini. Jadi tetap semangat ya, kita udah setengah jalan. Kita akan memasuki di bagian ke-6. Nah, pada bab ini ya, kita akan membedah ya mengenai high value node dan juga delta. Jadi dalam footprint itu ada dua komponen lagi ya. Tadi kan jenisnya ada bullish, ada bearish ya. Bullish ketika selnya hijau itu lebih banyak ya. Kalau bearish ya ketika selnya merah itu ada lebih banyak. Nah, ini kita akan membahas yang mengenai high value node ya dan juga delta. Nah, high value node itu adalah suatu area ya di mana terdapat volume yang paling tinggi untuk diperdagangkan. Jadi HVN itu selalu memberikan kecenderungan wilayah ya di mana para investor besar ya atau smart money ini melakukan suatu perdagangan ya. Istilahnya order block ya atau fair value gap-nya ya itu biasanya dalam perspektif order flow itu diwujudkan ya dalam high value node karena ada warna marking yang lebih menonjol ya teman-teman. Nah, ini contohnya adalah high value node ya dalam Bitcoin. Jadi misalkan kalian cek ya daily footprintnya ya itu pada software atas ini kan masing-masing kolomnya ya ini atau selnya ini divisualisasikan ini memiliki ya volume yang berbeda-beda sehingga visualisasinya ini lihat ya ada yang warnanya merah tipis ya ada yang warna merah agak menonjol dan merah yang paling menonjol yaitu adalah high value node yang mana ya di sini terlihat ya dengan jelas ya high value node-nya ini ada di titik harga 36460. Jadi kan kamu biasanya kalau tarik-tarik garis, wah ini adalah support ya, ini adalah resistance. Kalau agak sulit kamu blok ya, supportnya ada di sekitar ini sampai ini, ada di area ini, saya akan ngelong. Tapi kalau kamu pakai order flow, ya kamu scroll in, scroll in, scroll in ya, itu kamu bisa cari high value node-nya. Jadi kamu benar-benar bisa presisi. Oke, saya akan buy atau saya akan sell tepat di 36460. Jadi kamu limit close position ya di 36460. Itu kan kamu jauh lebih presisi daripada oh saya take profit di sini. Oh saya nunggu naik dulu ya, tapi ternyata tiba-tiba turun. Ya itulah fungsinya kita mempelajari order flow karena kita bukan hanya melihat psikologis pasar, tapi kita bisa melihat kalau sebenarnya chart ini kalau di breakdown itu seperti apa sih? Oh ternyata seperti ini ya. Kenapa chart atau candlestick itu terlihat seperti itu ya? Jadi kita nggak melarang kamu trading dengan price action, ya, yang mana price action itu adalah komponen utama ya untuk trading. Cuman di sini kamu bisa memadukan price action yang kamu miliki itu dengan order flow ya. Jadi tarik-tarik garis ya, tapi kamu juga bisa yang mengetahui dengan presisi. Jadi kalau kamu nggak pakai order flow ya kamu tuh nggak bisa ya dengan detail. Oke, saya mau buy ya di 36460. Oke, saya mau limit close ya di 36460. Jadi fungsinya di sini adalah kamu mengetahui ya secara presisi ya. Secara presisi di mana ya kamu mau melakukan suatu entry perdagangan. Nah, ini contohnya juga ya high value node ya M15 ya Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan scalping ya pakai time frame yang lebih kecil ya. Tapi kamu ketika zoom in, zoom in, zoom in ya scroll in, kamu bisa melihat high value node-nya di titik mana. Setelah kamu zoom in, oh high value node-nya ada di 36445. Berarti saya mau buy di situ. Karena itu kan bisa dijadikan ya suatu demand area ya atau area support tertentu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami ya high value node itu fungsinya dijadikan suatu support dan resistance, demand atau
supply area untuk pembelian dan juga penjualan. Jadi sama ya seperti POC ya. Jadi HVN ini lebih preferable saya bilang di time frame yang lebih besar ya. Jadi teman-teman ketika menggunakan high value node ya, memarking area dengan high value node, teman-teman bisa dengan menggunakan time frame yang lebih besar ya. Let's say daily high value node yaitu more reliable dan H4 misalkan. Karena kan chart daily yaitu kan adalah kumpulan ya dari chart H4. Chart daily itu adalah akumulasi dari 24 ya, chart H1 ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya, atau kita ngomongin tentang delta. Jadi delta itu apa sih? Delta itu adalah angka positif ya atau negatif ya di bawah candle ya. Jadi delta itu merupakan angka ya positif atau negatif di bawah candle atau footprint. Yang mana ya fungsi dari delta sendiri yaitu adalah melihat kekuatan dari volume dan juga ya membaca ya kecenderungan arah harga. Nah, seperti yang saya suruh tadi teman-teman setting ya, delta itu ada di bawah footprint seperti ini teman-teman. Oke. Jadi misalkan di sini ada footprint ya dan juga di sini ada angka positif atau ada angka negatif juga. Jadi seperti teman-teman lihat ya, ini berbeda ya dengan cap dari footprint. Yang mana capnya kan ada yang merah ya dan juga ada yang hijau. Jadi jangan memaknai ya delta itu adalah sama seperti cap ya karena berbeda ya teman-teman. Konsepnya nggak sama ya. Jadi cap itu adalah ketika di sini lebih banyak sel merahnya ya, maka dari itu dia akan berwarna merah capnya. Tapi kalau di sini semakin banyak orang yang beli ya, capnya menjadi warnanya hijau. Tapi kalau delta itu konsepnya berbeda ya. Delta itu adalah akumulasi ya dari total volume ketika ini diakumulasikan. Jadi ini sistemnya itu sama kayak misalkan kamu lihat pemilu di Amerika. Jadi kan pemilu di Amerika itu bukan total suara ya, tapi kemenangan antar wilayah. Jadi kalau misalkan di ilustrasinya kalau dirubah ke sistem Indonesia, jadi misalkan pasangannya ya yang paling menang itu adalah nomor dari total perhitungan suaranya itu misalkan. Dari total perhitungan suaranya ya pasangan ini sekian ratus juta ya, pasangan ini sekian ratus juta ya, tapi dia di menangnya itu hanya di misalkan di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, itu yang dihitung ya. Kalau di luar negeri ya, itu yang membedakan ya. Jadi kalau bawahnya ini ya, ini adalah total suaranya ya. Kalau ini adalah menangnya di wilayah mana aja. Kalau kita ngomongin masalah selnya, oke? Jadi sel dengan delta itu adalah berbeda ya. Delta itu adalah kumpulannya ya, oke? Nah, jadi delta itu ada dua ya teman-teman ya. Ada negatif delta dan juga ada positif delta. Kalau misalkan ya di sini kita ngomongin ya fungsinya seperti apa ya. Jadi ketika di sini cap-nya itu adalah hijau ya dan juga deltanya itu adalah positif, itu menunjukkan ya kalau buyernya itu lebih agresif ya dan juga sellernya itu pasif-pasif aja. Itu kalau deltanya positif. Tapi di sini ya teman-teman, kalau deltanya negatif ya, itu adalah ketika buyernya pasif ya, tapi sellernya agresif. Jadi teman-teman pahami ya di sini. Negatif delta yaitu ketika buyernya pasif ya, sellernya agresif. Nah, namun faktanya ya, teman-teman, di dalam praktiknya selalu ada perbedaan ya antara footprint dan juga deltanya. Kadang footprintnya itu mungkin ya hijau ya capnya, tapi deltanya negatif. Atau sebaliknya mungkin footprint ya capnya merah ya, tapi deltanya misalkan
positif ya, dan lain sebagainya. Nah, mengapa ada perbedaan ya antara delta ya dan juga dengan footprintnya? Ya, karena pada dasarnya para market makers ini mereka suka sekali menyembunyikan intention mereka. Tujuannya apa ya? Ya tujuannya untuk menjebak kalian. Karena kadang mereka tuh masang limit order duluan ya. Terus kemudian market order belakangan. Jadi harganya tuh emang sengaja ditarik naik duluan ya. Oh, saya pasang limitnya kecil, limit jualnya ya. Harga dibuat naik dulu ya, setelah enough liquidity ya, baru dia market order seperti itu. Itu kalau kita lihat ya di perspektifnya dengan smart money ya, kadang harga itu kan naik dulu ya ke dalam atau ke atas ya area supply-nya ya. Naik dulu baru kemudian dibanting ya di market sell. Itu sama seperti ini konsepnya. Jadi kadang market maker tuh suka menyembunyikan intention mereka ya. Jadi seakan-akan dibuat harga bullish ya. Harga mengalami kenaikan ya, enough liquidity di slam down ke bawah. Sama juga ya, ketika harga itu kadang dibiarin turun dulu ya. Jadi nggak dijagain dulu harganya ya. Dibiarin aja ya turun-turun-turun kelihatan mau jebol ya. Tiba-tiba di V-shape recovery dari bawah ya, di market buy. Short squeeze. Itu sering sekali ya terjadi ya. Karena market maker ini pinter menyembunyikan intentionnya. Itulah kenapa ya selalu ada footprint warna hijau ya, tapi deltanya negatif. Atau ya bullish footprint ya, dengan delta negatif itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa harganya naik ya, tetapi penjual itu siap masuk ke pasar dan lebih kuat daripada pembeli. Ini klasik ya market maker strategi, di mana mereka itu ya memiliki kecenderungan ya untuk dibiarin dulu ya harganya naik ya. Oke, karena dia nggak dijagain ya, dinaikin dulu ya, baru dia di market sell. Karena delta ini kan nggak bisa bohong ya. Delta ini kan sama persis ya seperti volume bar. Namun dia dikuantitatifkan dengan jumlah tertentu ya, dengan positif negatifnya. Jadi bullish ya, footprint dan negatif delta itu juga merupakan suatu intention ya yang berbeda ya. Nah ini contoh ya, bullish footprint ya dengan negatif delta ya. Ini seperti ini, oke. Setelah spotted ya, kamu lihat ya, di situ footprintnya hijau ya atau bullish dan juga deltanya negatif ya. Itu terjadi short squeeze dan Bitcoin tuh naik ya sampai 12% lebih. Oke. Jadi itu kan ya menunjukkan ya kalau market maker tuh pinter ya menyembunyikan ya mereka punya intention ya. Hingga di sini adalah bullish ya divergent. Sementara ya di sisi lain ya kita bisa melihat ya footprint merah ya dengan delta yang positif ya. Jadi itu fungsinya ya ketika bearish footprint ya dengan positif delta yaitu harga turun ya, tapi pembeli ya siap masuk ya dan mereka lebih kuat daripada penjual ya. Contohnya seperti yang kita lihat ya sebelumnya tadi. Oke. Nah, ketika ini ya bearish divergent ya kita lihat ya di sini apa yang teman-teman lihat ya. Di sini deltanya negatif ya, tapi di sini bullish ya footprintnya. Sehingga itu kan divergent. Dan kalau kita lihat di sini misalkan contohnya ini di Bitcoin ya di resistance-nya itu harga yang ada itu turun 8% ya. Ini saya ingat sekali ya ini adalah resistance 30.000 dan di daily chart ya itu footprintnya ini bullish ya. Tapi di sini deltanya negatif. Dan setelah itu ya saat itu juga harga itu langsung turun 8% ya. Saya tahu ya. Itu benar-benar bearish divergent. Jadi kalau teman-teman pakai ya osilator dalam trading view ya dengan konvensional ya non order flow itu kan bearish atau bullish divergent ya let's say divergent ya in general itu terjadi ketika ada perbedaan ya harga dengan oscillator
Kadang harganya naik tapi osilator turun. Atau misalkan osilatornya naik tapi harga turun. Sama juga ya. Jadi di sini footprint dan delta ya. Misalkan footprintnya hijau ya, deltanya negatif ya. Atau misalkan footprintnya merah tapi deltanya positif. Itu bisa dilihat ya sebagai bullish atau bearish divergent. Kalau yang saya contohkan sebelumnya ya, yang ini tuh adalah bullish ya, bullish divergent. Oke. Yang di kanan ya, ini adalah bearish ya, divergent. Jadi divergent itu adalah perbedaannya dari footprint ya dan juga delta. Nah, bisa juga ya itu disebut ya dengan divergent. Nah, dari sini ya bisa teman-teman pahami ya semuanya. Nah, kita udah masuk ya di bagian ketujuh ya teman-teman. Jadi kurang 4 lagi ya. Teman-teman tetap semangat. Kita akan masuk ke bagian ketujuh. Jadi di sini kita membedah ya mengenai volume cluster atau cluster volume. Yang mana cluster volume itu adalah volume yang bergumul ya dan berkumpul. Di mana problematika ya yang terjadi itu adalah volume besar dan volume kecil. Itu kadang nggak bisa dibedakan ya di software. Tapi kita bisa melihat ya preferensinya itu bisa diatur ya teman-teman. Ya, jadi terlihat seperti ini ya teman-teman. Cluster itu adalah gumpalan dari masing-masing sel. Sehingga semakin tebal warna selnya, itu semakin banyak volume penjualannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tipis ya, pembeliannya semakin sedikit. Kalau ini ya dalam volume penjualannya, semakin tebal ya di sini ya. Klasternya, ini menunjukkan ya, volume penjualan yang semakin banyak. Jadi itu adalah cluster ya, volume. Dari cluster volume, itu bisa kita ya melihat imbalances ya, atau ketidakseimbangan. Nah, apa sih ketidakseimbangan? Jadi ketidakseimbangan ya atau imbalances ya itu merupakan suatu tools ya di mana kita bisa ya melihat ya market sentiment ya dalam order flow. Jadi kita bisa melihat siapa sih yang lebih agresif ya, pembeli ya atau penjual, oke, dan lain sebagainya. Nah, dalam berbagai trading software, terutama di sini saya ngomongin atas ya, imbalances itu dinyatakan dengan warna biru ya, teman-teman. Jadi imbalances ya itu dinyatakan dengan warna biru. Jadi ketika pembeli agresif ya, itu warna asnya akan menjadi biru. Tapi ketika penjual yang agresif ya, warna bidnya itu yang menjadi biru. Jadi warna di kiri atau di kanannya itu yang berbeda ya. Jadi order flow itu kan pada dasarnya ya perkalian ya diagonal ya antara bid dan juga as ya. Kalau teman-teman melihat seperti ini. Nah, jadi alasan bagian kiri ya itu biru itu adalah karena 23 itu kan 300% ya dibandingkan 5. Dan 61 ya itu adalah 300% ya dibanding 12 dan seterusnya. Jadi imbalances ya itu terjadi ya ketika lebih dari 300% ya secara format dan juga secara aturan. Maka dari itu kita bisa melihat ya dalam sel tertentu itu kita bisa melihat ya mana yang lebih dominan. Kalau di sini bidnya lebih dominan yaitu adalah penjual yang agresif ya yang lebih dominan. Sementara di bagian kanannya ini ya, di bagian as ya, berwarna biru ya. Karena 103 ini kan 300% ya lebih banyak dibanding 34 dan 49 ya ini kan lebih ya dari 18 ya dan seterusnya. Kalau di bagian asnya ini berwarna biru itu menunjukkan ya kalau pembelinya ya itu lebih dominan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya imbalances ya atau ketidakseimbangan ya antara penjual dan pembeli. Jadi itu kita melihat ya mana yang lebih agresif. Apakah itu pembeli ya atau itu penjual. Selanjutnya ya kita akan membahas yang mengenai stack imbalance atau kumpulan ya atau tumpukan ya dari imbalances. Jadi imbalances itu kan keadaan ya di mana ada suatu perbedaan antara seller atau buyer yang lebih kuat. Tapi stack imbalances ya itu menunjukkan ketika terdapat tiga sel ya atau tiga kolom yang saling bertumpukan.
Jadi kolom yang bertumpukan ini bisa dijadikan suatu support ya atau resistance di dalam trading ya. Jadi stack imbalances itu bisa dijadikan ya tumpukan ya atau area of value. Contohnya apa ya? Contohnya seperti ini. Ini contoh stacked imbalances ya. Di mana ada tiga kolom ya atau sel ya berturut-turut yang mana sisi penjualnya lebih dominance ya. Berarti kan kita bisa melihat ya garis ini ya itu adalah didominasi oleh penjual. Jadi kita bisa kategorikan ya dia sebagai suatu resistances atau supply area. Jadi dalam beberapa software ya seperti atas ya imbalances ini bisa dijadikan satu ya teman-teman. Karena dia otomatis ya dari berbagai ini footprint yang berbeda ya. Susunan footprint dia bisa langsung menganalisa ya. Jadi stacked imbalances itu bisa langsung menggarisbawahi ya area yang didominasi ya penjual atau pembeli. Jadi bisa dengan teman-teman klik ya di bagian indicators ya nanti klik stacked imbalances ya. Setelah harga hit imbalance di sini ya act as a support itu teman-teman bisa melihat ya harga mengalami kenaikan dan lain sebagainya. Jadi stacked imbalances itu melihat ya dominansi pembeli dan penjual yang mana stacknya yang 3 kali berturut-turut yaitu dia dijadikan suatu area of value untuk melakukan pembelian ya atau penjualan. Nah, ini contoh juga ya, harga setelah hit ya, stacked imbalances dia mengalami penurunan. Jadi stack imbalances ini bisa juga ya acting ya as a resistance. Karena kan ini dia gandeng-gandeng ya. Semua berjejer ya. Nah, jadi stacked imbalances ya itu bisa acting ya as a support ya atau resistance. Oke, dari sini bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya ya kita akan membahas ya mengenai unfinished business ya dan juga kumulatif delta. Jadi di bagian 8 ya kita akan membahas ya mengenai kumulatif ya delta ya. Nah, dan juga unfinished auction. Oke, apa sih unfinished auction? Jadi pada dasarnya ya unfinished auction itu adalah istilah ya teman-teman dalam order flow yang mana menunjukkan tawar-menawar yang gagal. Jadi idealnya kadang ya pembeli dan penjual itu kan sering melakukan suatu negosiasi, yang mana kadang negosiasi kan juga nggak selalu berjalan dengan baik. Sehingga ya idealnya di bagian bawah dan juga di bagian atas dari footprint itu tidak boleh ada angka 0. Tapi seringkali ya ada angka 0 ya di bawah dari order flow-nya. Nah, ini seperti ini menunjukkan unfinished auction. Jadi ketika ada angka 0 ya di bawah footprint-nya atau di atas footprint-nya. Ketika masih ada angka 0 di dalam sel ya, biasanya di bawah dari footprint, ini menunjukkan ada proses tawar-menawar atau negosiasi yang gagal atau tidak berhasil. Sehingga ya unfinished auction ya ketika di zoom out itu menjadi ya quotes and quotes weak. Jadi ketika teman-teman zoom out ya order flow yang ada nilai nolnya yaitu ada terlihat seperti weak ya atau garis ya yang bawah ini yang mana dia nggak ada volumenya yang full. Wah, teman-teman pasti baru wondering ya, wah ternyata week ini seperti ini ya. Biasanya kan teman-teman trading ya, wah saya kalau misalkan ada week ya ini ada keraguan. Wah misalkan ada week nanti harga itu ke sana lagi. Wah ketika ada week ini berarti candlenya volumenya nggak kuat. Tapi teman-teman nggak membedah secara order flow. Nggak teman-teman pelajari secara mekaniknya marketnya seperti apa. Padahal ketika teman-teman menggunakan aplikasi trading atas ya, contohnya, teman-teman ketika mempelajari mengapa bisa terjadi weak ya, ketika teman-teman zoom out, yaitu ternyata ya nilai-nilai nol yaitu berwujud ya seperti weak di sini. Nah, jadi finish auction itu menunjukkan kalau nggak ada angka nol di atas selnya.
Jadi ini contohnya ya di atas sel ya, itu dia nggak ada angka nol. Jadi kalau dia nggak ada angka nol ya, di atas selnya itu menunjukkan chart yang seperti ini. Jadi candlenya itu utuh tanpa wick. Sehingga ketika kamu zoom out ya, finish auction itu menunjukkan ya kalau wah candlenya fix ya. Candlenya gendut dan juga volumenya gede. Itulah kenapa ketika kamu biasanya kan baca-baca price action, wah price actionnya seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai bullish engulfing ya. Biasanya ketika gini harganya rally terus ke atas. Ya, tapi kamu nggak tahu ya apa yang mendasari ya lahirnya bullish engulfing. Yaitu bullish engulfing terjadi ketika order flow ya, itu tidak ada nilai nolnya di dalam selnya. Atau ketika candle itu utuh nggak ada wick. Oke, itu adalah yang terjadi ketika bullish engulfing. Begitu juga ya ketika bearish engulfing. Bearish engulfing pun terjadi ya ketika di bawahnya footprint yaitu nggak ada nilai nol. Oke. Jadi ketika auction itu udah finish ya, maka kecenderungan harga itu tidak mengunjungi titik itu lagi. Tapi ketika analoginya ya, harga itu akan selalu menyelesaikan ya unfinished auction. Jadi ketika masih ada wick-nya, atau masih ada tawar-menawar yang gagal, atau masih ada angka nol, ya, itu adalah unfinished auction. Di mana harga itu pasti drop ke bawah, revisit lagi. Sama juga ketika unfinished auction-nya itu adalah bullish ya, candle-nya itu masih ada wick-wicknya di atas, itu dia akan revisit lagi wick-nya, and so on. Sama juga ya seperti ini. Nah, ini adalah contoh price action-nya dari Bitcoin. Contohnya apa yang terjadi ini? Ini masih ada wick kan. Berarti it means ada unfinished auction di sini. Ini kalau kamu zoom in ya di sini, ini pasti ada angka ya nol di dalam selnya. Harga mungkin naik ya, tapi let's see what happens di sini dia di hit lagi karena ada proses tawar-menawar yang gagal. Begitupun di sini. Oke. Ketika di sini dia masih ada wick ya, dia bakal revisit sini lagi untuk kemudian difinishkan tawar-menawarnya. Karena unfinished auction itu pada dasarnya ya, itu akan selalu harga bergerak ke arah situ lagi. Sama seperti ini. Ya. Ini dalam price action yang bullish ya. Ini ada wick ya di sini. Let's see what happens ya. Harga naik lagi ke sini. Kemudian di sini dia menciptakan ya unfinished auction lagi. Apa yang terjadi ya? Harga naik lagi ke sini. And so on. Jadi selalu unfinished auction itu selalu diselesaikan teman-teman. Sehingga banyak juga ya yang menyatakan ya kalau harga bullish atau bearish ya itu akan bergerak ke sana ya seperti magnet ya. Mereka bilang ya unfinished auction ya itu seperti magnet karena harga akan ke sana. Itulah mengapa ya sebagian ya melihat ya atau mengungkapkan ya unfinished auction itu sebagai unfinished business ya atau bisnis yang belum selesai. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kita masuk bagian 9 ya dan juga setelah itu bagian ke-10. Udah tinggal dua lagi ya teman-teman, masih semangat? Yuk kita gas lagi. Nah, di bagian 9 ya, kita akan membahas ya technical indicators yang ada ya dalam software atas ya, teman-teman. Di mana pertama ya, kita akan ngomongin big trades indicators. Jadi big trades indicators ini merupakan suatu indicators yang mana melihat ya atau mendeteksi ya pergerakan dari para smart money yang melakukan order posisi dalam jumlah yang besar. Jadi big trade ini bisa dijadikan suatu pertanda ya pergerakan harga yang besar, teman-teman. Contohnya seperti apa ya? Jadi pada dasarnya ya smart money itu selalu spend big money. Jadi kalau kamu nggak pengen masuk ke dalam tren yang salah ya, kamu harus follow smart money. Ya, follow smart money ya, for smart trade ya, saya bilangnya di sini. Nah, jadi di bagian kanal indicators ya, teman-teman di bagian software yaitu pilih big trades atau trades yang besar. Nah, ini contohnya ya, di bagian kanan atas teman-teman klik ya, di sini ada indikator big trades ya. Kemudian teman-teman klik add ya, dan juga klik OK. Nah, nanti butuh waktu juga ya untuk mereload.
ya. Tapi ketika udah di reload, ya, itu akan muncul ya teman-teman tampilan seperti ini. Jadi blok-blok besar ini adalah big trades-nya, ya. It means dalam order block tersebut ya, atau dalam order flow tersebut, itu ada suatu transaksi penjualan dan pembelian yang besar. Nah, pahami ya bahwa big buy order yaitu selalu terlihat ya seperti ini ya. Kotak warnanya hijau ya. Big sell order ya, kotak warnanya merah ya. Tergantung preferensinya teman-teman pakai yang mana. Lalu gimana cara menggunakan big trade ya? Jadi big trade itu bisa dijadikan suatu area ya untuk marking ya, important area di mana kadang teman-teman bisa mengetahui ini ya, di mana para smart money ini dalam tanda kutip ya tebar jala mereka dalam setiap time frame yang ada ya. Contohnya seperti ini ya. Ketika di sini ada akumulasi ya, buy ya, harga naik karena ada akumulasi buy order from the smart money. Terus di sini ya juga ada akumulasi sell ya, di mana sell ya dan juga harga turun. Jadi ini bisa dijadikan ya suatu pertanda ya bahwa di mana smart money itu melakukan perdagangan. Kedua ya, kita bisa menggunakan template basicnya di atas, yaitu teman-teman pilih ya di bagian quick start, big trades ya di quick panelnya. Ini teman-teman bisa menggunakan ya tampilan dasarnya. Yang mana di sini ya tampilan dasar ya big trades template ya itu yang bagian atas itu kan indikatornya ya, big trade-nya ya. Ini ada big trade ya di sini. Ya, big trade penjualan, big trade penjualan, big trade pembelian dan lain sebagainya. Sementara di bawah bagian bawah itu adalah delta bar. Apa itu delta bar ya? Delta bar itu adalah suatu bar ya, delta, yang mana wujudnya seperti bar ya, seperti volume ya. Kalau tadi kan kamu lihat dalam kuantitatif delta ya, jadi positif atau negatif dan lain sebagainya. Tapi kalau ini diwujudkan ya dalam wujud bar. Jadi gimana sih bacanya delta bar ya? Teman-teman, ini kan seperti ada dua frekuensi ya, atas dan bawah. Atas ini menunjukkan ya buyer yang lebih agresif ya, sementara bawah ini menunjukkan ya seller yang lebih agresif ya, teman-teman. Jadi template big trade itu adalah template yang saya bilang terbaik ya untuk mendeteksi reversal. Jadi saya bisa ya melakukan backtest ya beberapa kali di dalam time frame yang besar. H4 misalkan, H1 itu menunjukkan ya adanya suatu akurasi yang cukup baik ya dari big trade ini sendiri. Karena dia bisa spotted reversal. Jadi melihat sentimen pasar ya dan juga melihat eksekusi dari smart money dan juga baru kita bisa mendeteksi ya adanya suatu potensi reversal. Jadi gimana cara melihat ya atau mendeteksi potensi reversal? Yaitu adalah ketika para seller itu agresif ya dan dia masang big trade yang gede-gedean, itu tandanya akan ada short squeeze dan harga naik ke atas. Bisa dicatat ini ya. Terus kedua ya, ketika buyer yang agresif ya, beli ya, dan memasang big trade, itu menandakan adanya long squeeze dan harga akan turun. Ya, ini contohnya short squeeze BNB ya. Jadi ini BNB ya, ketika ada berita ya, kalau Binance ya atau CZ step down. Oke. Teman-teman lihat di sini. Terpasang big trade ya di bottomnya ini dan juga kalau kita lihat ya delta barnya ini menunjukkan seller yang agresif. Jadi ketika sellernya itu agresif ya, dan juga ada big trade itu kita bisa spotted reversal di sini. Kemudian lihat ya harga naik. Ini time frame-nya H1. Terus kemudian ketika di sini ya teman-teman melihat ya di sini ada big trades buy ya dan juga di sini buyer menjadi lebih agresif itu harga itu turun. Jadi itu adalah suatu indikator ya untuk melihat reversal, teman-teman. Dan ini juga ada long squeeze juga ya. Jadi ketika di sini para smart money ini pasang big trade ya, big trade pembelian dan juga di sini apa delta barnya menunjukkan kalau dia positif ya. Berarti kan buyer agresif ya. Buyernya udah agresif pasang buy yang gede-gede. Itu tandanya harga koreksi karena mereka dalam fase yang greedy.
Begitu juga tadi sebaliknya ya, ketika seller greedy nge-short ya, pasang big trade dan dia agresif ya sellingnya, itu harga malah naik. Oke ya, dari sini bisa dipahami. Kita masuk di bagian 10 ya, teman-teman, di bagian terakhir. Jadi di terakhir ini kita akan melihat ya heat map ya, atau level real demand, yang mana menunjukkan harga yang nggak dimanipulasi dengan berbagai fake order yang kadang sengaja dipasang ya oleh para smart money atau bandar ini untuk ngerjain kalian ya. Oke. Jadi teman-teman bisa pilih ya template-nya ini ya, analisis DOM ya atau depth of market ya heat map. Ini bisa teman-teman pilih ya template-nya di bagian quick start, dan kadang datanya ini butuh waktu ya untuk reload karena ini memang gede ya. Jadi ini adalah informasi yang berdasarkan ya data 1 detik dan data 15 detik ya teman-teman ya. Jadi ini adalah visualisasi dari heat map yang kalian pilih ya. Seperti ini wujudnya. Jadi apa sih ya heat map itu ya? Dan gimana ya cara membaca heat mapnya? Jadi heat map itu pada dasarnya adalah lautan dari order flow. Oke. Ini adalah lautan, 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 lautan order flow. Yang mana ya green line ya itu menunjukkan ya kalau bayarnya lebih agresif ya, tapi sellernya pasif. Sama seperti bid ask itu tadi ya, garis-garis ini. Sementara di sini ya, yang merah ya itu menunjukkan kalau sellernya itu yang lebih agresif ya dalam satuan harga tertentu. Terus teman-teman juga melihat ya, ada 2 bubble ya. Green bubble itu ketika mereka market buy ya. Sama seperti big data tadi ya. Red bubble ketika mereka market sell, market sell. Jadi limit dan juga big trade-nya ditunjukin di sini. Lalu komponen apa yang paling penting diperhatikan ya, teman-teman, itu adalah orange area. Jadi ini takes more time. Takes more time kadang buat liquidation map itu melihat ya orange-nya. Tapi orange ini menandakan ya kalau ada real demand di sana. Jadi orange ini menandakan ada area pembelian yang besar. Jadi misalkan ada real demand di angka 30.000. Karena orange ya dalam liquidation map-nya tuh menunjukkan di angka sana. Itu berarti teman-teman bisa dengan presisi ya mengetahui kalau para smart money ya, para big institution ya itu pasang order di sana, sehingga teman-teman juga bisa ikut ya serta ya follow smart money yang real demand-nya di mana. Jadi intinya ya liquidation ya heat map ini mengetahui ya di mana ya big order itu terjadi. Oke ya, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi pada dasarnya crypto order flow itu fokusnya pada order book. Kalau kita udah di webinar yang pertama ya, itu kan fokusnya ke liquidity ya, smart money concept. Kalau harmonic trading itu fokusnya ya pada harmonic pattern. Tapi kalau order flow itu berfokus ya pada order book. Jadi memahami order flow itu pasti membantu kita ya melihat market dari perspektif kuantitatif. Tapi yang jelas ini masih belum ke cover semua. Yang jelas masih ada beberapa poin-poin penting yang nanti bisa kita sampaikan. Tapi ini adalah dasar dan membantu teman-teman gimana membaca order flow ya. Terutama membaca footprint dan lain sebagainya, delta dan lain sebagainya. Nanti akan kita sampaikan lagi ya teman-teman yang lebih advance. Pasti ya. Karena kita akan selalu berbeda materinya. Jadi nggak ada ya strategi yang jaminan 100% win rate ya, tapi information yang disajikan ya, quantitative information ya dalam software atas, itu dia 90% real time. Jadi teman-teman harus ya tetap menggunakan risk dan money management ya ketika trading. Karena informasinya 90% ya, tapi win rate tergantung juga dengan strategi teman-teman. Karena ini adalah tools ya yang bisa teman-teman breakdown untuk melihat market secara kuantitatif ya, dari point of view kuantitatif. Oke, selamat mencoba. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan ya dari webinar ya, crypto order flow ya, self vesting dari Akademi Kripto ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
atau di webinar-webinar selanjutnya. Jadi kita akhiri ya sesi masterclass ya malam hari ini. Kita mungkin bisa tanya jawab di sini, teman-teman silahkan.